melanjutkan materi dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7. Pertemuan kedua, 1. Konsep dasar teologi. Konsep dasar teologi ialah ajaran Allah meliputi sejarah perkembangan konsep teologi tentang ketuhanan pada berbagai agama seperti agama Yahudi, Kristen, Islam, serta konsep ketuhanan pada agama lain di dalam dunia. Tujuannya adalah untuk menelusuri perkembangan konsep mengenai sifat dan peran Allah dalam kehidupan manusia, serta bagaimana konsep-konsep tersebut mempengaruhi pemahaman kita tentang kehadiran dan kekuasaan Allah. Yang kedua, definisi ilmu teologi. Kata teologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu theos yang berarti Allah dan logos yang berarti bercakap atau berbicara. Pembicaraan jadi makna leksikan. Kata teologi adalah pembicaraan tentang Allah, dan mendefinisikan teologi secara singkat sebagaimana yang dikutip oleh Leon Maris, yakni teologi adalah segala sesuatu yang dipikirkan dan dikatakan mengenai Allah. Berteologi juga dapat dinikmati sebagai kegiatan belajar melalui pengalaman iman secara berkesinambungan. Teologi sebagai refleks atau dan atas pengalaman religius. Teologi sebagai tubuh kebenarannya yang berlangsung dari suatu generasi ke generasi melalui pengajaran dan pembelajaran. Bagai militer teologi dimulai dengan analisis pelajaran di mana pelajaran menyadari kebenarannya sebagai orang berdosa dan menjadi anak-anak Allah, mengenai anugerah Allah dan mampu hidup dalam ketaatan pada Allah. Yang berikut, ilmu teologi dan ilmu religi adalah dua bidang studi yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan, tetapi memiliki perbedaan dalam fokus dan pendekatan. 1. Ilmu teologi fokus pada doktrin dan ajaran agama. Ilmu teologi mempelajari ajaran doktrin dan prinsip-prinsip agama secara mendalam. Yang kedua, analisis. Histori. Ilmu teologi sering melibatkan analisis tekstual dan histori terhadap kitab suci, tradisi, dan sejarah agama. Yang ketiga, pengembangan teologi. Ilmu teologi bertujuan untuk memahami dan mengembangkan teologi agama, termasuk konsep-konsep seperti Tuhan, manusia, dan keselamatan. Yang berikut, ilmu teologi. 1. Fokus pada praktik dan pengalaman keagamaan. Ilmu religi mempelajari praktik, pengalaman, dan mendefinisikan keagamaan dalam masyarakat. Yang kedua, studi komparatif. Ilmu religi sering melibatkan studi komparatif antara agama yang berbeda untuk memahami keselamatan dan kesamaan
dan perbedaan. Yang ketiga, pengamatan sosial dan budaya. Ilmu religi memperhatikan konteks sosial dan budaya di mana agama-agama berkembang dan dipraktikkan. Hubungan antara ilmu teologi dan ilmu religi. 1. Saling melengkapi. 2. Perbedaan dan fokus. 3. Interaksi antara teologi dan praktis. Yang berikut, ilmu teologi dan spiritual adalah dua konsep yang terkaitan dengan agama dan kepercayaan, tetapi memiliki perbedaan dalam fokus dan pendekatan. 1. Ilmu teologi fokus pada doktrin dan ajaran agama. 2. Analisis tekstual dan histori. 3. Perkembangan teologi. Yang berikut adalah spiritual, fokus pada pengalaman pribadi, pencarian makna dan tujuan, praktik dan ritual. Yang berikut hubungan antara ilmu teologi dan spiritual. 1. Saling melengkapi. Yang kedua, teori dan praktik. Yang ketiga, pengembangan diri. Dan pertemuan yang ketiga yaitu ilmu teologi sejarah gereja kuno dari abad 100 sampai 600 gereja kuno. 1. Periode Pragnike pada tahun 100 sampai 312, iman Kristen menyebarkan sampai ke Suriah dan mendospolinasikan yang mendukungnya menentukannya dan bahasa Arami, bukan bahasa Yunani. Umat Kristen Arami hadir di Adibarne di utara Irak pada abad kedua. Kekristenan menyebar sampai ke Afrika Utara pada abad ke-3. Sudah tersebar ke seluruh kawasan Laut Tengah, mulai dari negara Yunani dan Antonilla sampai ke Jazirah Belakang di timur, bakal sampai ke Britania, daerah jajahan Romawi nun jauh di barat laut. Yang berikut bidat skisma dan skonli. Ragam-ragam korinal kekristenan menghasilkan teologi-teologi yang bineka dan kadang-kadang saling saing. Para sastra Kristen purba menimbalkan semua amal maupun doktrin yang menyiapkan dan menyampaikan tradisi apostolic. Banyak undang-undang yang berkaitan dengan bidang mengindikasikan bahwa umat Kristen pada kurun waktu ini menganggap masalah bidat lebih penting daripada masalah paganisme. Yang berikut, Slebetas pada tahun 476, selama 5 abad sesudah kekaisaran Romawi Barat tumbang pada tahun 476. Para rahbi
menjadi pihak yang paling berjasa melestarikan budaya dan peradaban dunia barat. Orang-orang di Kekaisaran Romawi Timur masih memandang diri mereka sebagai negara Kekaisaran Romawi yang dikepalai seorang kaisar, memiliki pemerintahan sipil dan sepasuka besar angkatan bersenjata. Yang berikut pada abad tahun 600 sampai 1500, abad pertengahan. Pada abad pertengahan awal, sekitar tahun 600 sampai 1000, pada permulaan dawarasan 600, kekristenan sudah tersebar ke seluruh kawasan Laut Tengah. Meski demikian, antara tahun 632 sampai 750, negara-negara Khilafah Ismailiyah memaklumkan, menghindarkan, dan menghadiri perkotaan Asia. Yang berikut perbedaan antar kawasan. Eropa Timur sudah teribas kekristenan sedari zaman penjajahan Romawi, tetapi kekristenan tetap adalah kekristenan yang dibawa masuk oleh Santos Surios dan Santos Medius pada abad ke-9 dan menjadi unsur yang tak terpisahkan dari pembentukan negara-negara modern di kawasan itu. Yang berikut pada abad pertengahan Madin, sekitar tahun 1000 sampai 1300. Pada kurun waktu ini, kegerejaan seorang pemula dan sejak ia dibaptis begitu terlahir ke dunia, tiap warga gereja diharapkan setidaknya banyak memahami syahadah para rasul dan doa Bapa Kami, beristirahat pada hari Minggu dan hari-hari raya, menghadiri misa, berpuasa pada waktu-waktu tertentu, menerima komuni pada hari Paskah, membayar macam-macam penguatan dan macam-macam pungutan untuk yang akan digunakan menyetujui orang-orang yang bertumbuh serta mendapatkan ucapan pangusan di akhir hayatan. Yang berikut Rensa dan Reformasi sekitar tahun 1300 sampai 1650, perpecahan di Eropa. Malapetaka abad ke-14 yang berat, yakni wabah, penyakit, musibah, kelaparan, kejemuhan, peperangan, dan kerusakan sosial, membuat orang-orang Eropa yakni bahwa kiamat sudah diambang pintu. Yang berikut dunia timur dan Renaissance.
persatuan kembali yang dimunafikkan Gereja Ortodoks, Gereja Katolik, dan pada tahun 1452 tertanamkan oleh jatuhnya Konstantinopel ke tengah kemasjarahan Turki Utsmani pada tahun 1453 yang menyatakan Gereja Ortodoks dari dunia barat selatan lebih dari 1 abad. Yang berikut pada pertemuan keempat, yaitu pada tahun 1500 sampai 1700 reformasi gereja dan perkembangan selanjutnya. Jadi, sejarah teologi dari tahun 1500 sampai 1700 ditandai oleh reformasi gereja, gerakan besar yang menentang otoritas Katolik Roma dan memunculkan Protestantisme, mengubah pemahaman, doktrin, dan praktik gereja melalui tokoh-tokoh seperti Martin Luther. Periode reformasi gereja sekitar 1500 sampai 1700 adalah gereja dan gerakan keagamaan yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap penyimbang gereja Katolik seperti penjualan indukris dan korupsi, serta oleh gerakan humanisme yang menekankan rasionalitas dan individualitas, dan kemajuan teknologi cetak yang menyebarkan ide-ide baru. 1. Martin Luther pada tahun 1483 sampai 1546, seorang birawan dan profesor Universitas Jerman yang terkenal dengan menerbitkan 95 tesinya pada tahun 1517 yang menekankan induklesin dan menekankan keselamatan melalui imam. Yang kedua, Johannes Calvin. Jadi pada tahun 1500 sampai 1564, seorang teolog dan reformator asal Prancis yang memimpin reformasi di Genoa, Swiss. Ia adalah tokoh sentral dalam pengembangan Calvinisme, sebuah sistem teologi Kristen yang menekankan kedaulatan Allah dan doktrin predestinasi. Yang ketiga, Huldrych Jaila, reformator Protestan Swiss yang memiliki pandangan mirip dengan Martin Luther, menekankan doktrin dan praktik gereja Katolik. Yang keempat itu Raja Henry pada abad atau tahun 1485 sampai 1547, Raja Inggris yang melalui reformasi di Inggris karena penolakan Paus untuk menganulir
pemerintahannya. Ia memisahkan gereja Inggris dari Roma, yang memungkinkan raja untuk memperoleh kekuasaan dan kekayaan. Yang berikut, pada tahun 1700 sampai 1960 zaman modern. Jadi pada zaman modern, sejarah ilmu teologi pada periode 1700 sampai 1960 di Indonesia dikenal sebagai zaman modern sekitar 1700 sampai 1960 dan ditandai dengan penekanan pada akal dan pengalaman, munculnya teologi liberal yang menekankan nalar dan ilmu pengetahuan, serta kebangkitan teologi. Dan pada periode ini juga melibatkan perkembangan teologi yang berfokus pada isu-isu sosial dan budaya, termasuk teologi pembahasan yang berbasis dan praktis. Itu satu tokoh-tokoh penting dan pengaruh. Yang pertama, Immanuel Kant dianggap sebagai bapa religius liberalisme modern yang menekankan manusia untuk mengenal Tuhan melalui penalaran. Dan yang kedua, Friedrich Schleiermacher diakui sebagai bapak teologi Protestan modern. Ia menekankan pengalaman keagamaan yang bersifat interaktif sebagai dasar pemahaman tentang Tuhan. Dan yang ketiga, Karl Barth. Keempat, Paul Tripp. Dan yang kelima, Karl Rahlen. Yang berikut, pengakuan. Pesan Alkitab sebagai catatan pengalaman dalam teologi liberal. Alkitab dipandang sebagai catatan pengalaman manusia dan bisa saja tidak sempurna atau tidak otoritas, namun memiliki nilai keterladanan. Dan selanjutnya, pertemuan kelima, yaitu sejarah perkembangan teologi Kristen pada tahun 1960 sampai sekarang. Pada periode ini, perkembangan teologi tidak hanya terjadi pada dunia bagian barat, tetapi juga Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Dunia ketiga, teologi yang berkembang di zaman ini adalah teologi feminis. Perempuan dan teologi kulit hitam. Di Indonesia sendiri, pendidikan teologi juga mengalami perkembangan selama 3 periode. Periode 1 pada abad 19, sedangkan periode 2 pada abad ke-20. 1900 sampai 1960, dan periode ketiga tahun 2001 hingga sekarang. Gambaran umum dari tahun 1960 sekarang. Di Asia, Afrika, dan Amerika Latin membuka ruang teologis
baru teologis mulai dibaca dari perspektif pengalaman, karya dan tertindak, dan konteks lokal. Yang kedua, tema-tema utama dalam teologi dunia ketiga, yaitu menggunakan sumber budaya lokal, tradisi lisan, pengalaman rakyat sebagai bahan teologi. Yang berikut perkembangan pendidikan dan ilmu teologi di Indonesia. Secara garis-garis besar, sejak 1960, konteks awal dan warisan kolonial, pendidikan teologi di Indonesia berakar dan lembaga-lembaga misionarisme kolonial, seminari, sekolah Injil yang berdiri sejak abad ke-19 dan abad ke-20. Setelah kemerdekaan, institusi ini terus berkembang baik di lingkungan Protestan maupun di lingkungan Katolik. Yang berikut ciri-ciri perkembangan ilmu teologi di Indonesia hari ini seperti pendekatan. Ada teologi akademisi, tradisional, teologi kontekstual, menekankan budaya lokal, misteologi, Maluku, Papua, Jawa, dan lain-lain. Teologi pembahasan, keadilan, sosial dan lokal, teologi fenomisi Indonesia, serta teologi gereja Kristalisme yang berkembang pesat. Yang berikut adalah ilmu teologi di dunia ketiga. Pada ilmu teologi di dunia ketiga, perkembangan ilmu teologi di dunia ketiga sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya lokal, terutama teologi pembahasan yang muncul di Amerika Latin sebagai reaksi terhadap ketidakadilan dan kemiskinan struktural. Dilihat dari sudut pandang pusat iman Kristen yang radikal, ini sungguh mengherankan bahwa begitu sedikit perhatian yang diberikan pada fenomena teologi dunia ketiga dalam wacana teologis Eropa, Amerika Utara. Semua teologi pada dasarnya bersifat kontekstual, artinya ia muncul dari konteks historis tertentu dan ia membahas konteks tersebut. Faktor-faktor yang didefinisikan tetap menjadi penuntut penting konteks dunia ketiga saat ini. Faktor-faktor tersebut diperankan oleh masalah utang luar negeri yang diciptakan oleh keinginan bank-bank barat untuk memberikan pinjaman kepada negara-negara dunia ketiga untuk meminjamkan dengan suku bunga yang bervariasi uang yang akan tersedia setelah ledakan minyak tahun 1980-an. Yang berikut konteks global dan munculnya teologi dunia ketiga. Kritik terhadap teologi import. Para teol di dunia ketiga menganggap teologi yang dikembangkan di Eropa dan Amerika Utara tidak cukup relevan dengan realitas lokal mereka. Yang kedua itu fokus pada realitas lokal. Perkembangan teologi di dunia ketiga
sangat didorong oleh kondisi spektif seperti kemiskinan, penindasan, dan ketergantungan ekonomi. Dan yang berikut itu konteks politik dan sosial. Peristiwa, topik, dan kondisi sosial seperti masalah ketidakadilan struktural, ketidakseimbangan kekuasaan, dan dampak kebijakan ekonomi global menjadi titik penting dalam pengalaman teologi ini. Yang berikut yaitu perkembangan pendidikan dan ilmu teologi di Indonesia. Perkembangan pendidikan dan ilmu teologi di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan sejak zaman kerajaan Hindu Buddha hingga era modern. Jadi, pendidikan teologi tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga pada perkembangan pemikiran kontekstual yang relevan dengan budaya dan kondisi di Indonesia saat ini. Yang berikut yaitu pendidikan teologi pada masa lalu. Kerajaan Hindu. 1. Kerajaan Hindu. Pendidikan pada masa ini sangat kental dengan keagamaan, dilaksanakan di padepokan dengan materi pelajaran meliputi bahasa sastra, teologi, ilmu ekstra, ilmu kemasyarakatan, dan seni. Yang kedua, kerajaan Islam. Pendidikan berlandaskan ajaran agama Islam diselenggarakan secara perorangan oleh ulama dan terkoordinasi oleh para wali di Jawa. Yang ketiga yaitu masa Portugis dan Spanyol. Bangsa Portugis dan Spanyol mendirikan sekolah dengan kurikulum pendidikan agama Katolik, membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga, teologi di era kolonial dan pasca kemerdekaan. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan formal diperkenalkan, tetapi di bagian berdasarkan kelas sosial. Yang berikut, polarisasi teologi dan komunitas Kristen di Indonesia. Teologi sebagai disiplin ilmu telah berkembang sepanjang sejarah dengan tujuan memahami dan mendiskriminasikan ajar agama, khususnya dalam konteks Kristen. Yang berikut yaitu teologi kontemporer modern dan tantangannya di Indonesia. Perkembangan teologi modern ditandai oleh upaya memperbaharui cara memahami dan seiring dengan perubahan zaman, terutama sejak abad ke-19 dan 20 memasuki abad tersebut, perkembangan ilmu teologi dan pengetahuan teknologi dan perubahan sosial politik mempengaruhi cara orang memahami teologi. Yang berikut yaitu penyebab polarisasi dalam kekristenan di Indonesia. Dalam perkembangan kekristenan mengalami sebuah polarisasi yang tak terduga, dan polarisasi tersebut dilatar belakangi di faktor sebagaimana yang disebut Joe Barry. Yang berikut yaitu tantangan keberhasilan
Persekutuan Gereja Indonesia dalam menjembatani perbedaan. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) memiliki peran strategis dalam menjembatani perbedaan teologi di Indonesia, sebuah negara dengan keagamaan budaya, bahasa, dan agama yang sangat kaya. Yang berikut pertemuan ke-6 itu perkembangan pendidikan dan ilmu teologi di Indonesia. 1. Masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda, lembaga pendidikan teologi pertama yang berdiri adalah untuk kepentingan misi Katolik dan Protestan. Belanda melalui misi Zending mendirikan sekolah-sekolah misi seperti Zending School dan seminari teologi seperti STT Duta Wacana yang awalnya berbasis di Belanda. Pendidikan teologi pada masa ini sangat dipengaruhi oleh orientasi Barat dan lebih banyak digunakan untuk pendidikan para penginjil pribumi. Yang kedua, masa kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, umat Kristen mulai mendirikan lembaga-lembaga pendidikan teologi independen. Beberapa sekolah tinggi teologi STT yang terkenal berdiri seperti STT Jakarta didirikan pada 1934 dan berkembang pesat setelah 1945, dan STT Duta Wacana di Yogyakarta, seminar Katolik seperti Seminari Tinggi Pinelge dan Kentungan. Pendidikan teologi mulai berkembang sebagai bagian dari gerakan nasional dan kontekstual teologi di Indonesia. Dan yang ketiga, masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru mengontrol ketat dunia pendidikan, termasuk pendidikan teologi. Lembaga-lembaga teologi harus menyesuaikan diri dengan kebijakan terhadap agama dan kurikulum nasional. Meskipun demikian, STT tetap berkembang dan banyak penghasilan pemikiran teologi kontekstual yang mengatakan isu keadilan sosial, kemiskinan, dan pluralisme. Yang keempat itu reformasi dan era modern. Reformasi membuka ruang kebebasan yang lebih luas bagi pendidikan reformasi dan teologis. Banyak STT dan fakultas teologi membuka program-program prasarjana, penelitian, dan memperluas kerja sama internasional. Selain itu, muncul teologi kontekstual Indonesia yang membahas isu-isu lokal seperti teologi agraria, teologi perempuan, dan teologi lintas agama. Yang berikut yaitu peran lembaga pendidikan teologi Indonesia. 1. Mempersiapkan tenaga pelayanan gereja. 2. Pusat pengembangan ilmu teologi. Dan yang ketiga, mendorong
kontekstual Injil. Yang keempat itu pembentukan karakter dan spiritualitas. Yang kelima, mendorong dialog antara agama dan toleransi. Yang keenam, memberdayakan jemaat dan masyarakat. Yang ketujuh, mengkritisi isu sosial dan politik. Yang kedelapan, menjadi mitra negara dalam pendidikan dan pengembangan. Yang berikut, tantangan dan prospek ilmu teologi di Indonesia. Satu, yaitu tantangan ilmu teologi di Indonesia, tantangan multikultural dan multiagamaan. Indonesia adalah negara dengan keberagaman agama, budaya, dan etnis. Teologi sering dipandang memilih suatu agama tertentu, sehingga tantangannya adalah sebagai ilmu teologi bisa berkontribusi tanpa menimbulkan sekat atau yang berlebihan. Kurangnya minat generasi muda. Perkembangan zaman membuat generasi muda lebih tertarik pada bidang ilmu terpandang. Bidang teologi kadang dianggap kurang relevan dengan kebutuhan praktis, sehingga minat untuk menekuni studi teologi relatif rendah. Yang berikut yaitu tantangan globalisasi dan sekularisasi. Arus globalisasi membawa nilai-nilai sekular yang kadang menggeser pemikiran religius, pendidikan teknologi, atau pendidikan teologi. Perlu menghadapi tantangan ini dengan merumuskan pendekatan baru agar tetap relevan di tengah perkembangan ilmu pengetahuan modern. Yang berikut yaitu pandangan dan kualitas lembaga teologi. Banyak sekolah tinggi atau fakultas teologi di Indonesia yang menghadapi keterbatasan fasilitas, tenaga pengajar, dan dana. Hal ini mempengaruhi terhadap kualitas riset, dipublikasi, dan perkembangan kurikulum teologi. Yang berikut, peluang kontribusi sosial. Teologi tidak hanya bicara doktrin, tetapi juga aksi nyata di masyarakat. Prospeknya, pendidikan teologi dapat melahirkan pembinaan rohani, aktivitas sosial, maupun akademisi yang berperan dalam pembangunan bangsa. Dan yang berikut, digitalisasi, akses pengetahuan. Dengan perkembangannya teknologi digital, teologi memilih prospek untuk disebarkan lebih luas melalui learning, publikasi digital, dan formulir akademisi internasional. Hal ini akan meningkatkan daya saing teknologi Indonesia di dunia global. Yang berikut itu yang terakhir, pertemuan ke-7, Perjanjian Lama dalam gereja-gereja Kristen. Perjanjian Lama dalam gereja-gereja Kristen merupakan bagian integral dari kitab suci Kristen. Secara historis,
sebelum adanya Perjanjian Baru, kitab-kitab yang sekarang disebut Perjanjian Lama sudah menjadi kitab suci sebagai komunitas Yahudi maupun gereja mula-mula. Yesus sendiri dan para rasulnya merujuk kepada Taurat, kitab para nabi, dan tulisan-tulisan sebagai firman Allah yang hidup, yaitu satu, dasar perwahyuan Allah. 2. Nubuat tentang Kristen. 3. Pedoman etik dan moral. Meskipun hukum Taurat dipahami secara perbedaan dalam Perjanjian Baru, prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai etis tetap menjadi landasan kehidupan umat Kristen. Yang keempat, sumber doa dan ibadah. Mazmur misalnya digunakan secara luas. Liturgi, doa harian maupun devosi pribadi. Dengan demikian, meskipun Perjanjian Baru menjadi pusat iman Kristen, Perjanjian Lama tetap memiliki otoritas dan relevansi yang tidak dapat diabaikan. Yang berikut yaitu sejarah penerimaan Perjanjian Lama dalam gereja. 1. Gereja mula-mula. Gereja perdana menggunakan Perjanjian Lama sebagai kitab suci umat. Yesus dan para rasul kerap mengutipnya sebagai otoritas ilahi. Injil Matius misalnya secara ekstrim menegaskan bahwa peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus adalah penggenapan nubuat Perjanjian Lama. Namun sejak abad kedua munculnya tantangan dari tokoh seperti Marcion yang menolak Perjanjian Lama karena dianggap mengembarkan Allah yang berbeda dengan Allah kasih dalam Yesus Kristus. Gereja menolak ajaran ini dan menegaskan bahwa Allah berjanji dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah satu dan sama. Yang kedua, abad pertengahan, yaitu pada abad pertengahan Perjanjian Lama tetap dipelajari dan digunakan, tetapi sering difasirkan secara alegoris. Para teolog seperti Agustinus menekankan bahwa Perjanjian Lama adalah bayangan atau tanda yang menunjukkan kepada Kristen. Yang ketiga yaitu reformasi. Reformasi seperti Martin Luther dan John Calvin sangat menekankan kembali otoritas kitab suci, termasuk Perjanjian Lama. Luther menekankan nilai teologis, mazmur dan nubuat, meskipun ia lebih menonjolkan Injil sebagai inti keselamatan. Calvin menekankan keseimbangan antara Perjanjian Lama dan Baru dalam rencana keselamatan Allah. Yang berikut yaitu Perjanjian Lama dalam Gereja Katolik. Bagi Gereja Katolik, Perjanjian Lama memiliki kedudukan sejak dengan Perjanjian Baru sebagai bagian dari kitab suci konsulit Trent. Pada abad
1546 menekankan kanon Alkitab Katolik yang mencakup kitab-kitab De Canonica, Tobias, Yudis 1 dan 2, Make, kebijaksanaan Sirak, Baruk dan tambahan dalam Daniel serta Ester. Dalam teologi Katolik, 1. Liturgi bacaan dari Perjanjian Lama selalu hadir dalam misa, dipisahkan dengan bacaan Injil. Yang kedua, doktrin, ajaran moral, hukum dan nubut Perjanjian Lama tetap relevan meski dibaca dalam terang Kristen. Yang ketiga, spiritualitas. Kitab Mazmur menjadi doa resmi gereja melalui liturgi, hormum, ibarat hariat. Yang berikut yaitu Perjanjian Lama dalam gereja Ortodoks. Gereja Ortodoks Timur juga memandang Perjanjian Lama sebagai kitab suci yang kudus. Kanon mereka lebih luas dipandang dan dibandingkan Katolik maupun Protestan, mencakup kitab-kitab tambahan seperti Make 1, Ester, Mazmur 151 dan doa Manasye. Ciri-ciri khas penafsir ortodoks adalah tipologi, melibatkan tokoh dan peristiwa Perjanjian Lama sebagai gambaran dari Kristen dan karya keselamatannya. Yang kedua, liturgi. Perayaan-perayaan besar seperti Paskah dipahami sebagai penggenapan dari peristiwa Perjanjian Lama. Yang ketiga, ikonif. Banyak ikon ortodoks menggambarkan kisah-kisah Perjanjian Lama sebagai bagian dari sejarah keselamatan. Dan yang berikut yaitu Perjanjian Lama dalam gereja Protestan. Gereja Protestan menerima Perjanjian Lama sesuai dengan kanon Yahudi, 39 kitab tanpa kitab-kitab De Canonica. Prinsip utama dalam teologi Protestan adalah sola scrolla, sehingga Perjanjian Lama tetap dihargai sebagai firman Allah. Dan yang berikut nama-nama dan yang berikut namun ada warisasi dalam penafsirannya. Yang pertama yaitu tradisi Lutheran menekankan Perjanjian Lama sebagai petunjuk kepada Injil, tetapi hukum Taurat dipandang dalam kaitan dengan karya Kristen yang membebaskan. Yang kedua, tradisi Calvinis. Reformasi menekankan kesambungan Perjanjian Lama dan Baru, terutama melalui konsep perjanjian. Yang berikut, reformasi Perjanjian Lama sebagai gereja masa kini. Meskipun lahir dari konteks Israel kuno, Perjanjian Lama tetap relevan bagi umat Kristen saat ini. Beberapa relevansi utama antara lain yaitu 1. Pengajaran moral dan etis. 2. Pengharapan mesaniki. Yang ketiga, spiritual dan doa. Yang keempat, pemahaman sejarah keselamatan. Perjanjian Lama menolak gereja memahami rencana Allah yang berkesinambungan dari penciptaan hingga kedatangan Kristus.
Yang kelima, konteks sosial dan ekologis. Narasi penciptaan dan hukum sosial Israel menginspirasikan umat Kristen dalam merawat bumi dan memperjuangkan keadilan sosial. Yang berikut yaitu Perjanjian Lama menurut Bilbika Herbika. Perjanjian Lama menurut Bilbika Herbika merupakan teks Ibrani yang menjadi dasar kanon Yahudi dan sekaligus fondasi Perjanjian Lama. Dalam Alkitab Kristen Bilbika Herbaka berisi 24 kitab yang dibagi menjadi Taurat, Nefi, dan Ketufi. Berbeda susunannya dengan Alkitab Kristen. Yang berikut pengertian Bilbika Hebrakian. Bilbika Hebrakian adalah istilah Latin yang berarti Alkitab Ibrani. Istilah ini mencakup para teks kitab suci dalam bahasa Ibrani dan sebagian kecil Aram yang menjadi dasar Perjanjian Lama dalam tradisi Yahudi. Teks ini disebut Tanakh singkat dari Torah atau Taurat, 5 kitab Taurat Musa, dan Nefi, nabi-nabi, kitab sejarah dan nubuat. Ketuvim yaitu tulis atau tulis-tulis yang mencakup Mazmur, Amsal, Ayub, dan lain-lainnya. Yang berikut yaitu struktur Perjanjian Lama dalam Bilbika Herbika. Perbedaan utama Bilbika Herbika dengan kitab Kristen terletak pada pembagian kitab, yaitu 1 Taurat atau Taurat. Yang pertama Kejadian, Beresyit, dan Keluaran, Shemot, dan Imamat, Vasger, Bilangan, Bamidbar, Ulangan, Devarim. Dan yang berikut yaitu perbedaan Bilbika Herbika dengan Perjanjian Lama Kristen. 1. Jumlah kitab. Bilbika Herbika Tanakh yaitu 24 kitab. Kristen Protestan 39 kitab. Katolik dan Ortodoks 40 kitab termasuk Deuteronika. Urutan kitab Bilbika Herbika: Taurat, Nabi, tulisan Kristen, Taurat, sejarah, hikmat Nabi. Teologis. 1. Dalam Yahudi, penekanan utama adalah Taurat. Dalam Kristen, penekanan utamanya adalah nubuat yang menunjukkan kepada Kristen, yaitu yang berikut. Signifik Bilbika Herbika bagi studi biblikan: teks alsi, kritik teks, hermeneutik, dialog iman. Dan yang berikut yaitu relevansi bagi gereja Kristen masa kini. Mempelajari Perjanjian Lama menurut Bilbika Herbika menolak gereja untuk 1. Menghargai akar Yahudi dalam iman Kristen. Dan yang kedua, memahami Yesus sebagai penggenapan nubuat dari konteks aslinya. Yang ketiga, menghindari kesalahan pemahaman trafis dan muncul dari terjemahan semata. Dan yang keempat,
mengutamakan iman umat Kristen melalui pemahaman sejarah keselamatan yaitu tubuh. Yang berikut kitab Perjanjian Baru. Kanon Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab yang dibagi menjadi beberapa kelompok. 1. 4 Injil yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang kedua, sejarah gereja perdana, Kisah Para Rasul. Dan yang ketiga, surat-surat Paulus, 13 atau 14 kitab tergantung. Ibrani, Roma 1 dan 2, Korintus, Galatia, Efesus, Filipus, dan Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani. Sering diperdebatkan penulisnya. 4. Surat-surat kanon, surat-surat Katolik. Umumnya itu 7 kitab. Yakobus, 1-2 Petrus, 1-3 Yohanes, Yudas. Yang kelima, kitab Wahyu kepada Yohanes. Dan yang berikut sejarah kanonisasi Perjanjian Baru. Tulisan-tulisan Injil dan surat-surat Paulus beredar di komunitas Kristen. Tidak ada daftar resmi, tetapi kitab-kitab tertentu mulai dipandang memiliki otoritas rasuli. Dan yang kedua, daftar kanon awal pada abad 2-4. Sekitar 1170 memuat sebagian besar kitab Perjanjian Baru, dan pada abad 4 membagi kitab ke dalam kategori diterima, diperdebatkan, dan ditolak. Yang ketiga, penetapan kanon abad 4-5. Konsili Hippo atau 393 dan Konsili Kategori 397-419 menegaskan 27 kitab. Paus Intergatio 405 menegaskan daftar tersebut. Yang keempat, Konsilitas Trent 1546. Gereja Katolik menegaskan kembali 27 kitab Perjanjian Baru dalam menghadapi reformasi Protestan. Dan yang berikut, Perjanjian Baru menurut Katolik Roma. 1. Kanon 27 kitab Perjanjian Baru diterima penuh. Dan yang kedua, penafsiran. Katolik menekankan kitab suci dibaca dalam terang tradisi suci dan magisterium gereja. Dan yang ketiga, liturgi. Perjanjian Baru menjadi inti bacaan
misa, khususnya Injil. Dan yang keempat, doktrin. Banyak ajaran Katolik, misalnya sakramen, kepausan, dipahami melalui interaktis Perjanjian Baru yang selaras dengan tradisi. Dan yang berikut yaitu Perjanjian Baru menurut Protestan. 1. Kanon 27 kitab, sama seperti Katolik tanpa tambahan. Dan yang kedua, penafsiran, prinsip sola scriptura, Alkitab sebagai satu-satunya otoritas imam. Dan yang ketiga, liturgi, khotbah dan pembacaan kitab suci, terutama Perjanjian Baru, menjadi pusat ibadah. Dan yang keempat yaitu doktrin, penekanan pada keselamatan oleh imam sola fide dan Kristus sebagai satu-satunya penerapan. Yang berikut yaitu persamaan dan perbedaan. 1. Persamaan. Kedua, tradisi menerima 27 kitab Perjanjian Baru, Injil dan surat Rasul menjadi dasar imam. Perjanjian Baru dipandang sebagai puncak wahyu melalui Yesus Kristus. Dan yang kedua, perbedaan. Katolik menafsirkan kitab suci dalam terang tradisi dan menginstrumentasi. Protestan menekankan otoritas kitab suci ini sendiri. Liturgi Katolik lebih terkait pada bacaan resmi dalam misa. Protestan memberi kebebasan lebih luas pada khotbah dan pembacaan. Beberapa ajaran teologis berbeda karena perbedaan hermeneutika, misalnya otoritas gereja, sakramen, dan jabatan. Yang berikut yaitu reformasi Perjanjian Baru bagi gereja masa kini. 1. Dasar iman Kristen, Injil, dan surat-surat tetap menjadi pedoman kehidupan umat. Yang kedua, kesatuan umat. Meskipun berbeda tradisi, Perjanjian Baru menjadi dasar ekumenisme. Yang ketiga, inspiratif rohani. Perjanjian Baru mengajarkan kasih, pengampunan, dan pengharapan. Dan yang keempat yaitu pedoman etis, prinsip moral Yesus dan para rasul tetap relevan untuk kehidupan moral. Ya, mungkin itu saja yang saya menyampaikan dari materi pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Terima kasih.